Saya ingin kembali mengupas, bukan maksud memancing atau apapun, karena ada kejanggalan yang saya. Tolong Pak, seperti kamu apa? Berita yang benar apa yang disampaikan. Tidak maksud saya hanya ingin, karena saya biar jangan salah ya Pak ya, bukan ya. Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam Kesatria Keris Bali, dan salam menyamar sejebak tanah Bali dan NKRI. Saya agak kurang keras mungkin suaranya, saya buka masker. Saya ingin kembali mengupas, bukan maksud memancing atau apapun, karena ada kejanggalan yang saya terima dari apa yang saya lakukan, apa yang saya tolong. Hari ini saya datang sama Beli Pandai kembali untuk konfirmasi yang kedua kalinya ini di siaran FB Kesatria Keris Bali. Karena saya banyak mendapat kritikan, mendapat omongan dari nyama-nyama kita di sejebak tanah Bali dan begitu pun tokoh-tokoh. Karena saya dianggap membela orang yang salah. Ampun ini saya bilang membela orang yang salah ketika ada informasi yang disampaikan oleh pelaku kepada kepolisian. Jadi apa yang di komputer itu, makanya saya ingin mengulang lagi, ingin bertanya kembali. Saya coba lihat di siaran sudah muncul, sudah. Saya ingin bertanya kembali kepada Beli Pandai untuk mengupas, jangan sampai saya juga nggak mau saya salah membantu orang. Awas dong, saya salah membantu orang untuk apa yang saya sudah lakukan. Saya salah membantu, dan hari ini juga saya buktikan. Saya minta beliau hadir karena juga dapat informasi ini bagaimana baiknya menyikapi Pak Jeruk. Saya dalam hal ini hanya mengandalkan kekuatan alam semesta, kekuatan kebenaran ketika untuk membela benar. Saya hanya ingin nyama Hindu Bali ketika coba dia tidak kenal saya dan tidak tahu, mungkin dia akan merasa tertekan lagi dan depresi lagi, karena terus curhat, terus cerita badannya sakit, semua masih sakit, depresi dan ketakutan itu, trauma itu sangat-sangat kental. Coba kalau nggak ada yang nolong, coba kalau saya tidak berteriak, coba kalau saya nggak punya tenaga, saya mungkin mati, itulah bahasa. Dan saya ketika minta datang pun saya minta untuk menyaksikan kebenaran apa yang diucapkan. Saya mintalah dia pakai pejati mau pesaksi. Secara Hindu Bali, ini adalah pejati alat yang kita sakralkan, mau pesaksi ring ida betara-betari, semoga jagat segonggon bumi tanah Bali, untuk membuktikan kebenaran dari cerita yang benar apa yang disampaikan. Tidak maksud untuk mengaburkan atau membuat cerita. Saya hanya ingin, karena saya biar jangan salah ya Pandai ya, Beli Pandai. Apa yang saya lakukan kemarin itu biar saya benar-benar nyama Yayasan Kesatria Keris Bali juga tahu, dan nyama masyarakat Bali juga tahu. Ketika korban pelaku membuat keterangan, itu hak pelaku. Pelaku mempunyai haknya dia untuk membuat alibi apapun. Tapi Beli Pandai juga mempunyai hak untuk bercerita kebenaran. Kalau sama saya cerita kebenaran yang saya mau. Sumpah dengan pejati ini, mumpah saksi dengan Ida Betara, Sang Yang Widiwasa, Ida Betara Betari, Ida Betara Brahma, Sang Leluhur Pandai, bahwa menceritakan yang sebenarnya apa yang terjadi di kejadian pengeroyokan yang viral. Beli Pandai Lunas Panugrahan Betara meyakini dengan mumpah saksi, mumpah pejati ini yakin akan bercerita kebenaran, yakin akan berkata jujur, yakin. Ya, Sungkara Swaha, mumpah saksi, Ida Betara Sang Yang Widiwasa dan Betara mau pesaksi bahwa pertanyaan saya nanti sebelum saya alihkan ke tim advokat, kebetulan tim advokat yang lain belum bisa datang dari PBH, saya tanya, kenal tidak sama pelaku? Pertama tidak kenal, awal tidak kenal. Nah kedua, saya ketika pernah nggak transaksi mobil Yaris atau punya hutang dengan pelaku? Tidak. Sudah bersaksi ya? Tidak sama sekali kenal dan tidak pernah bersaksi hutang. Berarti apa yang pelaku sampaikan itu tidak benar. Jadi pelaku tidak kenal dan tidak pernah berhubungan sebelumnya. Kapan ada kenalnya sama pelaku? Tiba-tiba dia menelpon ke nomor Tiang. Pas itu Tiang tidak tahu yang mengasih nomor Tiang dan gitu. Ya. Jadi betul-betul tidak kenal ya? Oke, terus saya ingin bertanya dengan tim advokat, bagaimana menurut pendapat
Pak Ray sebagai salah satu tim advokat ya, sebelum mengupas lebih jauh, gimana dengan kasus ini? Iya, selamat siang Ya, semuanya. siap. Terima kasih Pak Jul atas waktunya. Jadi mengenai kasus ini yang kita tahu kan sekarang sudah diproses di kepolisian, dan setelah kita kemarin rilis di sini, ternyata kita sore ya malamnya itu pihak kepolisian juga rilis ke media, dan yang disampaikan dari kepolisian ke media kan itu mengenai alibi dari pelaku. Dijelaskan pihak kepolisian pada saat itu kalau ternyata korban Beli Pande ini ada pernah punya masalah mobil Yaris dengan si pelaku. Jadi maksudnya itu mobil Innova yang ditawarkan ke Beli Pande itu hanya untuk pancingan agar dia bisa ketemu ke Beli Pande ini, sehingga bisa bertanya secara langsung mengenai mobil Yarisnya. Tapi penjelasan itu kalau kita tangkap secara logika aja, kalau memang si pelaku bilang dari dulu mereka sudah kenal, seharusnya panggil nama dong gitu kan, harus karena sudah saling kenal kan harusnya panggil nama. Ini tapi tidak ada menyebut nama Pande atau menyebut nama si pelaku gitu. Dan logikanya juga mereka ketemu dari tempat pertama si pelaku jemput korban ke depan arah Lumintang ya. Ke Lumintang itu di perjalanan ini mereka udah ngobrol, udah berdua. Seharusnya kan pembahasan kalau memang ada mobilnya itu sudah bisa diklirkan di dalam mobil itu, bukan dengan diajak turun dulu, terus setelah diajak turun tiba-tiba ada 2 orang yang nyergap Beli Pandenya itu. Artinya kan ini sudah ada perencanaan gitu kan. 2 orang ini yang kenal dengan si pelaku ini, artinya mereka bertiga kayak memang sudah direncanakan untuk menarget Beli Pande itu. Jadi pertanyaan Pak Jero tadi mengenai permasalahan ini gimana, kalau menurut saya ya sah-sah saja mereka memberikan keterangan ke polisian, tapi ya sekarang kan tergantung pembuktian. Kalau memang dulu ada masalah tentang mobil Yaris, buktikan mobil Yaris itu. Gitu sih. Ya, saya ingin bertanya lagi bagaimana secara logika gampangnya ketika kejadian itu yang terjadi, melihat secara hukum ketika kejadian viral ya. Apa yang poin-poin bisa diambil di situ kalau mereka memang sebelumnya kenal atau tidak kenal? Nyatanya yang paling gampang itu apa ya? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, Pak Jero, artinya kalau kita saling kenal, nggak perlu kita turun mobil dulu dengan kita tanpa panggil nama gitu. Kayak saya kenal dengan Pak Jero, kenal dengan Beli Pande, kita panggilnya kan paling Beli Pande gitu. Kayak Beli Pande kenal saya, panggilnya Bang Ray gitu kan. Artinya ada pemanggilan nama itu. Kalau nggak kenal kan seperti yang video viral itu, kembalikan duit saya Beli Pande minta ke si. Kalau dia punya hutang, harusnya si pelaku ngomong itu uang hutang kamu, uang kamu. Harusnya kan begitu ya. Mungkin ya kalau menurut saya ini, iya, kalau logika saya, kalau dia sama kenal, ya mana uang saya? Kamu hutang sama saya. Benar. Kamu bawa kabur mobil saya. Kamu mobil saya mana? Mobil saya mana? Tapi di situ dia nggak ada ngomong sama sekali, depannya. Tidak ada ngomongin itu. Nah, ketika ini yang menarik lagi, ada banyak juga para bertanya kepada saya. Memang benar dia ada nyebut saya Buser Polda Bali. Benar. Siapa sumpah, yang menyaksikan itu? Berani sumpah demi tidak bertaruh. Saya yang luas. Dia bilang Buser Polda Bali, Anda beli mobil apa ini? Itu dia. Masuk dengan secara keras dan memukul kepala belakang saya ini. Oh, dipukul. Ya. Disuruh masuk kepukul. Ya, dipaksa. Oh terus sampai masuk akhirnya ke dalam. Berhasil dia masuk saya ke mobil itu, langsung dikunci, udah belok. Saya paksa, ini tangan saya masih luka. Saya paksa keluar. Setungkara yang masih bisa keluar minta tolong. Di dalam mobil berapa lama kira-kira waktu di dalam mobil itu terjadi tarik menarik itu? Lumayan ya, dipukulin, diapain aja? Lumayan. Pukulannya lumayan. Belakang. Di kepala sampai masuk ke dalam mobil itu ya. Akhirnya masuk ke dalam mobil. Berhasil dia. Mobilnya sempat jalan nggak? Oh, hidup. Mobil tapi belum sempat jalan. Belum. Masih di lokasi itu saja. Karena saya masih berontak waktu nikah gitu. Jadi masih di situ saja. Artinya betul-betul kenapa banyak yang mendengar ya? Kalau waktu dia nyebut saya polisi Buser Polda, ada nggak yang nyebut saksi? Ada yang nggak mau tahu? Kira-kira waktu rame dia nyebut itu nggak masih? Tidak, waktu pas tiang disekap nih kalau mungkin tiang polos nih, tiang orang
kena jebak, mungkin dia mau masuk dan dampingi sebelah kiri sebelah kanan saya di mobil, mungkin ya jelek Bang Orahan, apes lah nasibnya, sudah tidak ada yang makin di sini, mungkin switcher yang widit yang upah saksi yang gitu saya yang dewasa sekarang dikasih masih bisa ngomong apa adanya ya. Kebenaran yang tidak takut memang benar, apa yang diceritakan memang benar. Ada tambahan lagi Bang? Apa ini tambahannya kita seperti video yang sebelumnya yang kita sudah share, kita sudah sampaikan awal kejadian itu di hari Senin jam 4 sore ya. Akhirnya sampai di Polsek itu jam 6 sore. Setelah itu di Polsek mereka adakan perdamaian. Di situ akhirnya bubar. Nah, kalau memang penjelasan si pelaku tadi ada tentang mobil Yaris, kenapa tidak di hari Senin itu dibahas? Harusnya kan itu dibahas. Pak Polisi, ini kita jebak dia atau kita ngajak ketemu ini sebenarnya dia ngelariin mobil saya. Harusnya kan disampaikan ke pihak kepolisian. Tapi ini tidak ada disampaikan. Yang disampaikan pada saat setelah adanya laporan dari korban di hari Selasa. Itu baru disampaikan di BAP-nya kalau ternyata katanya korban ada melarikan mobil Yaris dia. Itu sih logika dari ininya juga Pak Sur. Dan banyak juga mungkin yang bertanya, katanya sudah damai tapi kenapa masih ada laporan ya. Jadi gini, mungkin sedikit edukasi buat teman-teman terkait tindak pidana yang dialami oleh Beli Pandai ini. Itu dia delik umum nama tindak pidananya. Artinya delik umum ini walaupun para pihak korban dan pihak pelaku sudah mengadakan perdamaian, ini tindak pidananya tetap harus diproses polisi. Beda dengan namanya delik aduan. Kalau delik aduan itu contohnya perzinahan atau KDRT, pencurian dalam keluarga, itu jadi yang pelapor bisa untuk cabut laporannya. Tapi mengenai kasus tindak pidananya Beli Pandai ini, itu murni pidana yang walaupun sudah berdamai harus tetap hukumnya diproses. Itu sih. Tetap proses hukum itu tetap jalan karena jalan. itu tindakan pidana. Benar. Ya, jadi yang selama ini diragukan, banyak dipertanyakan di medsos, kami kembali lagi bukan maksud mau memperuncing atau membuat apa gaduh lagi. Apa yang disampaikan oleh Pak Polisi saya sangat hormati. Apa yang sudah Pak Polisi lakukan, bukti bahwa Pak Polisi sudah tegas dengan menahan. Pasal yang disangkakan juga sesuai apa yang terjadi. Artinya itu polisi sudah bekerja dengan profesional. Mengenai keterangan daripada si pelaku, itu bagian dari alibi keterangan pelaku untuk membela dirinya. Itu sah dan wajar-wajar saja kan gitu. Nanti di fakta yang lain mungkin kalau polisi menggali lagi keterangan dari hasil pembicaraan ini bisa digali lagi untuk pembuktian di mana dia mengatakan kenal barang bukti mobil apa yang dia sangkakan Yaris itu. Mana STNK, mana mobil Yaris yang dia punya ketika dianggap dia menggadekan atau membawa kabur mobil ini. Dan kapan dia pernah komunikasi sama orang ini, si Pandai ini. Berapa kali dia pernah, mungkin itu akan diungkap. Tapi kalau memang sudah tidak, mungkin di pengadilan itu akan terjadi. Karena saya sudah biasa berurusan sama hukum, saya tahu sendiri hukum itu seperti apa. Maka ketika di kepolisian, ada proses yang akan lagi diproses, yaitu komportir setelah yang di kepolisian adanya di pengadilan untuk membuktikan kebenaran apa yang terjadi lagi. Saya sih berharap karena ini sudah viral kemarin dan kita mohon maaf sekali bapak-bapak kepolisian, sebelum itu kita siarkan, memang sudah janjian sama Pak Pandai untuk menyiarkan apa yang terjadi karena beliau ini adalah nyama saya di Yayasan Santa Cruz Bali. Wajib hukumnya bagi kami di yayasan untuk melindungi saudara kami, untuk menjaga saudara kami, dan untuk memberikan pengamanan kepada saudara kami. Jadi itu yang kami lakukan, bukan mau kami nyari panggung, apalagi dia saudara kami. Bagi saya, Nyama Hindu Bali, karena saya sendiri pernah mengalami proses ujian hidup. Ketika saya mengalami masalah, saya harus berjuang. Dan ketika saya harus berjuang, siapa yang membela saya waktu itu? Tidak banyak yang membela saya, tapi dari kejadian itu saya belajar untuk banyak yang membela saya. Nah, inilah yang saya pakai momen untuk saya ngaturang ayah kepada Ida Betara. Bukan maksud apa, biar diketahui juga bahwa tujuan saya adalah melindungi orang-orang yang lemah ketika dia membawa kebenaran. Lemah dia membawa kebenaran. Tapi kalau orang yang lemah dia salah, kami pun susah untuk membela. Bagaimana kami membela? Karena dia sudah salah. Nggak mungkin kami bisa membela orang yang salah. Kami di posisi membela orang yang benar, tetapi tidak mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan keadilan, atau tidak ada saudara yang melindungi atau backup untuk memberikan dukungan. Kami hadir Yayasan Santa Cruz Bali, itulah tugas kami untuk ngayah ngaturang bakti, ngaturang pemargi, ringin betari-betari sejebak tanah Bali dan semeton di Ratu di tanah Bali dan Nusantara khususnya nanti.
Saya lagi mau kulik sedikit dengan beli. Ini ada juga pertanyaan. Apa namanya? Nanti di HP itu sudah dipastikan. Boleh bertanya nanti yang baca komen-komentarnya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dan saya akan baca di komentar apa yang ditanyakan. Kebohongan pasti akan terungkap. Inggih beli. Sampai tuntas inggih. Coba pertanyakan Pak Jero, isi korban apakah pernah membeli mobil STNK only? Si korban pernah, Gus. Si korban pernah membeli mobil STNK only. Nah ini urusannya ini ampun, karena kasus yang ini apakah pernah sebelumnya kasus ini bertransaksi dengan orang ini? Tidak pernah. Tidak pernah bertransaksi dan tidak pernah mengenal orang ini. Jadi dia mengatakan ya karena ingin beli mobil yang zaman Covid ini banyak orang pasti butuh uang kepepet. Jual mobil murah dengan surat-surat. Itu harapannya adalah mobil murah dengan surat-surat lengkap. Siapa tahu ketika orang butuh uang kepepet pasti jual murah. Sama ketika saya harus menjual barang yang murah, harganya jauh tinggi, tapi harus mau nggak mau demi saya bisa hidup, saya jual murah. Ketika jual mahal nggak ada yang beli, akhirnya dijual murah. Inilah harapannya dia mendapatkan mobil murah dengan kualitas bagus, mobil yang bagus kan begitu. Oke, terus apalagi ya Bang Rey yang mau ditambahin atau beli pandai gimana? Apa perasaannya sampai dengan hari ini? Suasana hati bagaimana yang dirasakan? Saya ingin bertanya. Mungkin buka maskernya, karena banyak juga yang benar sebentar aja buka maskernya biar benar nggak ini yang kejadian viral. Karena masih meragukan ini, karena pakai masker beda mukanya lebih jelek. Kalau nggak pakai masker lebih ganteng. Kalau pakai masker lebih ganteng ya. Sekarang yang masih jujur saja, kepala masih sakit. Makan susah kan tadi ngomongnya. Makan susah karena gigi sitnya masih bengkak-bengkak ya, luka-luka. Harus makan bubur, leher juga sakit, dada di kanan juga sakit, sama kaki yang di kanan. Sama luka kaki yang sama organ itu udah masih dalam lemes. Perasaan lemes. Kepikiran waktu Niko kepikiran terus malam kepikiran. Kok bisa lepas saya? Masih coba kalian lah jadi saya di lokasi. Pasti perasaannya lebih dari Tiang karena kita tuh orang Bali masih tetap bisa bersyukur atas pengurahan. Semoga apa yang kita jalani benar-benar ya benar hasilnya, bukannya kita dipermainkan. Untung saja masih Tiang bisa selamat. Kalau waktu itu Tiang sudah lemes masuk ke mobil itu sudah mungkin Tiang tidak ada di Bali, mungkin di mana Tiang dibuang. Itu kan logika saya. Ya, berpikir ya. Kalau logika orang lain kan pasti beda-beda. Itu saja sih pesan saya. Nah, berarti ada melihat sesuatu di mobil itu? Sudah ada melihat barang-barang sesuatu nggak di mobil itu? Waktu Niko tidak begitu. Ada sesuatu yang dia teman nggak mau diekspos dulu ya? Ya. Tidak mau diekspos. Memang merasakan sesuatu yang betul-betul. Coba kalau seperti ya, coba bayangkan ketika dia tidak bisa melawan. Yang kita lemes seperti itu, akhirnya bisa dibekap. Ya mungkin terjadi yang adanya perampokan lah, sampai pembunuhan mungkin terjadi. Tapi ketika selamat, akhirnya berbeda ceritanya yang dibuat alibi oleh para pelaku mungkin saja. Jadi mohon diselidiki lebih dalam lagi para penyidik, Bapak penyidik agar ini lebih lagi mengetahui apa sih motif dari ini semua, tujuannya itu apa, hasil akhirnya apa. Karena kalau masih menggantung ini akhirnya membuat alibi yang ini kita juga was-was ke depan untuk yang menghindu Bali ya. Kita punya bapak-bapak polisi juga punya saudara, adik-adik, kakak, bapak orang tua orang Hindu Bali, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya ingin proses betul-betul diproses dengan profesional dan betul-betul diproses dengan ketegasan untuk membuktikan kebenaran itu sendiri kan gitu. Ya, ada tambahan Bang Ri? Iya, mungkin untuk tambahannya Pak Jero, jadi kan penjelasan dari si pelaku kepada penyidik pada saat di BAP itu si pelaku mendapat nomor HP-nya si korban Beli Pande itu dari seseorang, untuk inisialnya GST. Nah, untuk pihak kepolisian kita minta untuk usut benar nggak yang dijelaskan itu. Kalau memang benar GST itu mungkin bisa dimintai keterangan juga kan terkait kenapa dia bisa ngasih nomornya Beli Pande itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua
pelaku kan itu ada 3 orang. Saat ini yang sudah ditahan ada 2 orang. Untuk laporan kita itu dari hari Selasa sampai hari ini 1 orang yang inisialnya OA atau IM itu, kalau yang di video itu dia agak berewokan itu kan masih DPO. Nah mungkin buat yang nonton juga, kalau memang nanti di luaran ada melihat sosok itu atau Kenal sosok itu, pelaku itu mohon atau kenal, mohon info bisa ke polisi. sampaikan ke polisi boleh, atau himbau ke kita. pihak kita boleh. Artinya kita bantu saudara kita, nyama kita orang Indo Bali ini, biar keadilan yang dia inginkan itu didapatkan. Dan untuk kita ya, saya sebagai pendatang dan mungkin buat teman-teman lain sebagai pendatang, artinya kalau yang saya rasain ya Pak Jero ya, orang Bali ini baik-baik. Artinya saya aja bisa diterima untuk di Bali ini. Artinya saya bisa senang punya keluarga, punya saudara di sini. Artinya mari kita sama-sama berbuat baik, karena di Bali itu karmanya dibayar kontan, cepat banget. Kita buat baik pasti dapatnya bakal lebih baik lagi gitu. Karena juga kita tahu Bali belakangan ini kan baru bangkit dari pandemi. Artinya jangan sampai ada kriminal-kriminal, biar Bali ini balik seperti dulu yang aman, nyaman, tentram. Itu sih yang bisa kita sampaikan, Pak Jero. Ya. Oke, berarti beli pandai sudah ya, tuntas. Ya, apa lagi unek-unek mau disampaikan nggak? Karena biar tidak kebawa, karena dia kepikiran terus terhadap apa yang disampaikan oleh pelaku, sehingga ya kita mediasi kembali. Saya juga pingin untuk kejelasan lagi terhadap apa yang terjadi, sehingga tidak menggantung lagi di pikirannya kok begini, kok begitu. Jadi kalau sudah menjelaskan ini, Beli Pandai sudah tenang ya, saya rasa udah plong lah. Ya. Jadi udah dapat bercerita curhat, istilahnya curhat, Ya. menceritakan kebenaran bahwa apa yang terjadi. Kalau enggak begitu kan sepihak ini ya. Ya. Ini Beli Pandai yang mendengarkan adalah Betara, yang mempersaksi, kita meyakini Betara tanah Bali itu sakral. Di Bali itu pingit ya, saya minta tanpa maksud apapun untuk betul-betul lah dikawal dengan baik proses ini Bapak Polisi. Dan nanti Bapak Jaksa memberikan hukuman yang setimpal dan menganalisa lebih dalam lagi. Saya sebagai orang Hindu Bali dan sebagai warga negara Indonesia yang merasa prihatin terhadap di tanah kelahiran saya, tanah Bali, terjadi hal yang seperti ini. Harapannya tidak ada lagi terjadi. Seperti disampaikan Bli Ray juga, ketika pendatang, mereka hormat, mereka baik, kita jauh lebih baik. Ketika mereka bisa membawa dirinya, kita akan menghargai dan kita menganggap dia sebagai saudara. Itulah sifat orang Hindu Bali yang sebenarnya. Tapi ketika disakiti, lama-lama kita akan marah. Lama-lama orang Bali pasti akan jengah dan akan turun. Ribuan, bahkan jutaan orang mungkin akan turun untuk menegakkan keadilan ini. Jangan sampai itu terjadi. Mari kita jaga tanah Bali kita. Jangan sampai pentongan itu berbunyi. Itu sakral sekali. Ketika itu berbunyi, ribuan orang, jutaan orang tanah Bali akan bersuara untuk menegakkan kebenaran dan turun untuk membela yang namanya harga diri di tanah kelahirannya, di tanah Bali. Itulah yang akan terjadi ketika kita terus diinjak-injak, kita terus tidak diperlakukan baik dan tidak diberikan keadilan. Pasti akan terjadi atas restu alam semesta, atas restu Sang Hyang Widi, atas restu di langit. Itu pasti akan terjadi. Mari kita jaga tanah Bali, mari kita bersaudara, jangan kita saling sakiti. Oke, Bli Pandai, sudah cukup ya, semuanya sudah bertanya nih, pertanyaannya sudah dijawab semua kayaknya. Itu aja, nanti mohon di-share yang menyamati yang di yayasan. Kalau memang ada juga yang di luar yayasan yang ingin mendengar penjelasan lebih jelas, mendapatkan info yang lebih jelas, bisa ini di-share. Kalau tahu ada pelakunya boleh di-inbox yang di-inbox ke kita. Kalau ada informasi apapun boleh di-inbox ke Ksatria Kris Bali. Terima kasih ya sekali lagi. Terima kasih. Yang matur suksuma Bli Pandai sudah mau datang untuk konfirmasi yang berikutnya untuk menjelaskan. Semoga anugerah alam semesta selalu merestui kita dan selalu menjaga kita. Swaha swaha swaha. Om Namah Shivaya. Om.